Halo guys, masih dengan kami Opai Barbershop, kreator tips and tricks seputar cukur rambut. Ikuti keseruan kami dan stay terus di videonya. Let's go! Nah, ini penampakan model rambut sebelum kita potong ya guys. Seperti biasa, kita menggunakan guard nomor 3 dalam keadaan close. Kita langsung potong bagian samping rambut keliling dari kanan, belakang, dan bagian kiri. Setelah itu, kita menggunakan guard nomor 2 dalam keadaan open. Kita potong dengan batas jarak dari clipper nomor 3 sekitar 1 jari. Selanjutnya, kita membuat pola dengan clipper dalam keadaan open di bawah, jaraknya 1 jari dari telinga. Kita buat pola keliling dari kanan, belakang, kiri, semuanya sampai merata menggunakan clipper dalam keadaan open. Setelah itu, kita pola kembali bagian bawah dari clipper keadaan open tadi menggunakan trimmer dengan jarak juga 1 jari. Keliling juga kanan, belakang, dan kiri rambut. Baik, kita lanjut dengan shaver. Kita potong bagian terbawah rambut mendekati batas dari pola trimmer. Potongannya ngambang saja, dan bagian teratas dengan jarak trimmer potongnya dari atas ke bawah, sedangkan bagian terbawah dari bawah ke atas. Setelah selesai, kita lanjut menggunakan guard nomor 1 dalam keadaan open untuk menghilangkan garis pada pola clipper setengah atau clipper open. Selanjutnya, kita pakai guard setengah dalam keadaan open dan close. Kita sesuaikan dengan keadaan rambut untuk memudarkan garis yang ada di clipper dalam keadaan open tadi. Kita cukur dengan seksama, diperhatikan detailnya sehingga tidak ada garis yang tersisa atau garisnya menjadi patah. Kita usahakan sampai dia benar-benar tergradasi dan fadingnya benar-benar halus. Nah, sekarang kita pakai guard 1,5 atau nomor B dalam keadaan open dan close untuk menghilangkan batas terakhir di guard 1 dalam keadaan open tadi. Jadi bagian teratas mendekati di guard nomor 2. Setelah selesai, kita akan menggunakan clipper dalam keadaan open dan close untuk menghaluskan gradasi yang ada di shaver dan trimmer. Nah, jadi prosesnya open dan close sesuaikan dengan keadaan rambut. Jadi benar-benar gradasinya benar-benar halus dan sempurna. Nah, lanjut kita akan memberikan outline pada jambang terlebih dahulu. Nanti kita akan koreksi lagi bagian gradasinya menggunakan gunting penipis. Kita buat outline-nya dulu. Nah, ini adalah bagian terpenting dari proses gradasi. Agar gradasinya lebih halus atau fadingnya lebih halus, kita koreksi lagi menggunakan gunting penipis dan sisir. Nah, di sini harus benar-benar detail, tidak boleh buta warna, dan tahu mana yang gelap dan terang sehingga gradasinya lebih sempurna. Dilanjut
kita koreksi bagian terbawah tadi menggunakan clipper juga. Nah, kebetulan kalau biasanya bagian terbelakang ini lebih tebal, rambutnya lebih tebal, jadi prosesnya harus lebih detailing lagi, lebih benar-benar diperhatikan antara warna gelap dan terangnya. Ini kita masih proses koreksi dari rambut-rambut yang masih terlalu lebat dan tebal, sehingga gradasinya terlihat benar-benar merata dan rapi. Nah, ini prosesnya sudah mau selesai. Selanjutnya kita akan lanjut overcomb bagian samping. Kita overcomb bagian sampingnya sehingga rambutnya jadi lebih slim, tidak terlalu mengembang di area samping, dan gradasinya jadi lebih bagus lagi. Kita overcomb keliling dari samping kanan, belakang, dan juga samping kiri. Nah, selanjutnya kita akan memotong rambut bagian atas. Sebelumnya kita lepas dulu jepitan rambut dari partingan atas. Kita semprot, kita basahin kembali, kemudian kita akan tarik polanya. Kita tarik polanya, kita parting, kita ambil pola untuk potongan rambut French crop. Nah, ini adalah cara bagaimana memotong rambut bagian atas untuk samping. Jadi potongannya bisa sama merata. Kita tarik dan ambil, kita jepit menggunakan tangan dan kita potong dengan gunting. Kita ambil helai per helai, part per part, bagian per bagian, sehingga sama rata panjang rambutnya. Nah, kita akan lakukan ini bagian kanan dan juga bagian kiri sampai di bagian atas dan depan rambut. Ini adalah proses dari pemotongan dan pemberataan bagian rambut. Terus kita ambil garis atau bagian per bagian dari samping kiri terus menuju ke tengah, kemudian dari kanan terus menuju juga ke arah tengah. Untuk memotong rambut bagian depan, kita parting dulu rambut itu menjadi 3 bagian atau berbentuk segitiga. Kemudian kita bakalan teksturing menggunakan gunting teksturing. Jadi potong rambutnya itu tidak mengumpul, dia bisa berderai dan lebih mudah diatur. Proses pemotongannya, ambil bagian rambut yang lebat, disesuaikan sehingga rambut terlihat berderai, sama dan tidak menumpuk. Jadi berderainya benar-benar sama. Kita lanjut potongan bagian sisi rambut. Nah, ini juga kita lihat mana rambut yang kira-kira disisir ke belakang itu dia masih melawan dan tetap ke arah depan. Nah, berarti itu yang harus kita potong. Kita teksturing menggunakan gunting tekstur tadi. Nah, kalau yang sudah mudah ditarik ke belakang berarti tidak perlu lagi. Kira-kira rambut yang susah disisirkan ke belakang berarti itulah rambut yang harus dipotong. Jelas ya? Nah, untuk bagian kiri juga sama. Kita lihat juga bagian rambut yang sulit disisirkan ke belakang. Kadang-kadang kan rambut customer itu tidak sama merata. Kadang-kadang sudah datang dalam keadaan tipis. Nah, inilah fungsi teksturing sehingga rambutnya itu benar-benar sama merata dan lebih mudah diatur. Tidak asal-asal ambilnya. Diambil benar-benar helai atau bagian per bagian. Nah, proses pemotongannya akhirnya sudah selesai. Ini sudah kita keringkan. Sekarang kita akan styling rambutnya menggunakan hair powder. Nah, apa fungsi hair powder? Fungsi hair powder ini fungsinya untuk memberikan volume pada rambut, jadi tidak lepek. Sifatnya juga kering dan membuat rambut kita lebih rapi, lebih lama. Bentuknya benar-benar terikat lebih lama. Nah, kita usap-usap bagian rambutnya sehingga
powdernya bisa menyatu dengan rambut. Kita proses styling. Nah, inilah hasilnya dari samping kanan dan samping kiri. Proses gradasinya juga lebih baik ya. Ini samping kanan dan ini samping kiri. Nah, inilah before dan afternya. Baik, itu saja untuk konten kita hari ini. Ayo segera like, komen, dan subscribe untuk update-update konten kita yang lainnya. Terima kasih.